Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Naila Mariza Zahra. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Cloud Operating System, beserta fungsinya dan contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari. Apa itu Cloud Operating System? Cloud Operating System adalah sistem operasi yang berjalan di cloud atau komputasi awan, bukan di perangkat lokal seperti komputer atau laptop. Cloud Operating System memberikan akses ke layanan, aplikasi, penyimpanan, dan infrastruktur TI melalui internet. Cloud Operating System sering disebut juga sebagai platform virtualisasi berbasis web atau antarmuka yang mengelola sumber daya komputasi di cloud. Fungsi utama Cloud Operating System itu ada 4. Yang pertama, mengelola sumber daya cloud. Yang kedua, memberikan akses ke aplikasi atau aplikasi SIS. Biasanya itu seperti Google Doc dan Office 365. Yang ketiga, mendukung kolaborasi online dan mobilitas kerja. Yang keempat, mengelola virtual machine atau VM, kontainer, dan layanan web. Kegiatan harian yang memakai Cloud Operating System itu yang pertama, kita bisa menulis dokumen dan spreadsheet tanpa menginstal aplikasi. Contohnya menggunakan Google Dokumen, itu bisa kita cari di web. Lalu yang kedua, menyimpan file secara online dan membukanya di mana saja. Itu contohnya seperti aplikasi Google Drive. Yang ketiga, kita juga bisa mengedit video secara online. Contohnya saja menggunakan Canva dan Clipcam. Dan yang keempat, menjalankan sistem operasi seperti Linux atau Windows secara virtual dari browser. Nah, di sini saya akan menunjukkan contoh Cloud Operating System ringan untuk penggunaan sehari-hari. Langkah pertama, kita membuka laman Google Workspace seperti ini. Benar sekali, di sini saya akan menunjukkan contohnya melalui web Google Workspace. Di sini kita bisa masuk ke produk, lalu kita bisa masuk ke dokumen. Nah, sebelum masuk ke bagian dokumen, di sini ada banyak sekali pilihannya ya yang bisa kita lakukan di sini, seperti contohnya mengirim email, terus menyimpan file atau mungkin foto di Google Drive. Kita juga bisa melakukan Meet atau Google Meet. Lalu kita bisa menulis catatan dokumen di dokumen dan lain sebagainya. Namun di sini saya akan menunjukkan yang pertama itu menggunakan Google Dokumen terlebih dahulu. Di sini kita login, masukkan saja, masukkan saja ini ya, akun yang kalian miliki, lalu kita bisa membuatnya di sini. Dan karena di sini penyimpanan saya penuh, jadi saya tidak bisa membukanya. Namun sudah ada beberapa yang sudah saya lakukan, seperti contohnya ini laporan agama. Ya, tidak rapi bagian atasnya mana ya. Dan kita bisa menulis catatan dokumen di Google Dokumen. Seperti ini contohnya. Lalu kita bisa mencoba untuk membuat ini ya, menyimpan file di drive di Chrome. Kita hanya perlu melakukan cara yang sama, yaitu login lalu memasukkan contohnya seperti ini. Wah, ya contohnya seperti ini. Kita bisa mengupload di sini ya. Nah, contoh yang kedua ini merupakan contoh dari cloud application yang berbasis operating system web. Di sini, kita dapat membuat desain grafis, poster, presentasi secara online tanpa aplikasi yang berat. Benar sekali, nama webnya itu adalah Canva. Mungkin untuk sebagian orang, Canva itu sudah tidak asing lagi ya, terutama untuk orang-orang yang terjun ke dunia desain atau bagi para mahasiswa-mahasiswi untuk membuat proyek mereka.
Ketika masuk ke Canva, kita akan masuk ke halaman utamanya atau home. Di sini, jika belum melakukan login, kita diharuskan untuk melakukan login terlebih dahulu. Namun karena di sini saya sudah login, saya sudah menggunakan Canva, jadi halaman utamanya akan keluar seperti ini. Di sini di bagian bawah, jika kita melihat ke bagian bawah sini, akan keluar project-project yang telah dibuat seperti ini. Nah, di aplikasi ini, di web ini, kita dapat membuat, yang pertama kita dapat membuat presentasi ya, seperti yang ada. Nah, di web ini kita dapat membuat presentasi. Nah, di web ini kita dapat membuat beberapa desain. Kita bisa melihatnya di sini. Yang pertama, kita bisa membuat desain aplikasi, membuat desain presentasi. Astagfirullah. Nah, di web ini kita dapat membuat desain, contohnya, yaitu membuat presentasi, lalu kita dapat membuat desain poster, lalu kita dapat menulis dokumen juga, kita dapat membuat desain flyer yang modelnya portrait ya. Di sini ada ukuran juga, ukuran kertasnya. Lalu kita dapat membuat logo, yang biasanya ini juga membantu untuk UMKM ya, untuk membuat logonya mereka, untuk membuat logo perusahaan juga bisa. Di sini kita juga dapat mengedit video yang formatnya itu landscape, dan masih banyak lainnya. Di sini saya akan menunjukkan satu contoh yang mungkin dari project saya. Nih, contohnya mungkin ini. Nah, ini merupakan contoh dari project kelompok saya yang sebelumnya sudah pernah saya buat. Inilah desainnya, tampilannya. Nah, untuk mengerjakan ini kita juga bisa melakukannya secara bersamaan dengan orang lain. Caranya, kita menekan ini, tombol tambah di sini. Nah, di sini kita tinggal menambahkan orang-orang yang ingin kita ajak ya untuk melakukan proyeknya bersama. Dan yang terakhir adalah contoh menjalankan operating system Linux yang bisa kita lakukan langsung di browser. Jadi di sini kita bisa belajar Linux tanpa harus install di komputer. Nama webnya sendiri adalah OnWorkNet ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah masuk ke browsernya ini, ke laman webnya ini. Lalu setelah itu kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu dari operating system yang tersedia. Di sini saya mencobanya Ubuntu saja, Ubuntu 22 ini. Lalu kita tekan Run Online. Setelah kita menunggu beberapa saat, tampilannya akan muncul seperti desktop Ubuntu gitu. Nah, di sini kita bisa di sini kita bisa tekan Enter. Tekan Enter lagi. Nah, nanti akan muncul ya tampilan awal desktop Ubuntu seperti ini. Maaf ada iklan. Seperti ini. Ya, kita bisa menjalankan kursornya, namun jadinya double ya. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa membuka terminal, file manager, atau browser di dalamnya. Contohnya, kita coba cari buka terminal ya. Oh, ini ada di sini terminalnya. Nih. Nah, di sini kita bisa melakukan apa yang kita inginkan.
Ini cocok bagi orang-orang yang ingin belajar Linux namun tanpa perlu untuk mengunduh aplikasinya ya. Seperti itu. Berdasarkan hasil contoh dan praktik yang telah kita lakukan, kita bisa mengambil kesimpulan mengenai 3 layanan cloud yang telah ditunjukkan tadi. Yang pertama, Google Workspace. Manfaatnya sendiri adalah untuk membuat dokumen, untuk berkolaborasi dengan orang lain, juga untuk penyimpanan. Jadi, sebenarnya aplikasi ini bukan aplikasi ya, kalau ini maksudnya web ini sebenarnya tuh praktis dan kolaboratif untuk kegiatan belajar dan untuk kegiatan bekerja. Lalu yang kedua ada layanan cloud tadi namanya Canva. Manfaat utamanya sendiri adalah untuk membuat desain grafis secara online ya. Jadi ini merupakan solusi yang mudah dan cepat untuk membuat desain visual. Lalu yang ketiga yaitu OnWork. Di sini manfaat utamanya memang untuk menjalankan operasi sistem ya. Kalau yang tadi kita lakukan itu adalah Linux tuh dari browser. Ini memang merupakan alternatif belajar sistem operasi tanpa perlu melakukan instalasi. Yang dari saya, apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dalam melakukan praktik dan lainnya, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.